wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmi. Saya mengajar di SD Negeri 1034 10331 Langau di Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedagai. Oke, baik. Bu, di sekolahnya sudah diterapkan kurikulum merdeka? Sudah, Bu. Sudah berapa Tapi lama, Bu? masih sebagian, Bu, belum semua. Ibu sudah pernah? Ibu sudah Ya, pernah? sudah pernah. Ya, oke. Berarti sudah lebih paham kan ya? Ya, Karena masih. sudah menerapkan. Oke, baik. Bu, kalau Ibu ingat dulu ketika di awal-awal penal materi, ya, itu ada modul tentang perkembangan peserta didik. Di mana pada modul tersebut, modul teori belajar dan pembelajaran. Jadi di modul itu ada tentang teori belajar, ya, di mana di situ ada 4 teori belajar: kognitif, ya, humanistik, konstruktivistik, dan behavioristik. Masih ingat, Bu? Masih, Bu. Oke. Sekarang coba Ibu jelaskan kepada saya bagaimana penerapan keempat teori ini di dalam pembelajaran. Dalam bentuk apa? Aplikatifnya, contohnya. Bagaimana penerapannya, Bu? Misalnya teori behavioristik itu seperti apa contohnya? Kalau yang behavioristik itu seperti dengan kita belajar tentu kita akan mendapatkan perubahan. Itu seperti yang anak yang tidak mengerti atau yang tidak tahu apa-apa setelah belajar akan dapat mengerti, menjadi mengerti begitu, Bu. Kalau yang kognitif belajar dengan menggunakan akal pikirannya, ke lebih ke pemikiran. Kalau yang humanistik lebih ke keterampilan dia, Bu. Lebih ke praktek lah kalau yang humanistiknya itu. Dia lebih mengedepankan prakteknya daripada apa namanya materinya. Kalau yang konstruktif di sini yang berperan peserta didik lebih berperan dalam eh, istilahnya mengerjakan tugas. Nah, itu peran peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Itu, Bu. Oke, selanjutnya ya, Bu. Ya, Bu. Eh, dalam kurikulum Merdeka, ya, ada perbedaan dengan K13. Kalau dulu K13 kita ada mengenal dengan istilah KD, KI. Betul ya? Ibu masih ngalamin itu ya? Iya, ya, Bu, di Oke. kurikulum Merdeka. Sekarang saya ingin Ibu menjelaskan tentang TP dan ATP. Nah, kalau yang di TP itu diterap lebih ke tujuan pembelajarannya lebih ditekankan, Bu. Kalau yang ATP-nya itu alur lebih udah dari tujuan dia lebih diarahkan ke alurnya gitu maksudnya, Bu. Tujuan di sini tujuan yang mana, Bu? Misalnya dalam pembelajaran itu kan pasti harus mempunyai tujuan. Misalnya Ya, peserta contohnya didik mampu menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna seperti itu, itu Bu. termasuk apa, Bu? Itu termasuk afektif, Nah, kognitif, eh, atau penerapan itu psikomotor. termasuk eh, apa ya? Konstruktif, Bu. Hmm? Konstruktif. Bukan. Tujuan pembelajaran itu ada 3, Bu. Ada 3 aspek dari tujuan pembelajaran. Kognitif, pengetahuan, Iya, iya. ya, Dan pemikiran, terus afeksi, efektif ya, Bu, ya. ya, ya, sikap, nah, terus udah gitu Sikap. Berarti itu psikomotorik sikap ya, Bu, ya. keterampilan. Iya, iya. Jadi seperti wudhu, seperti apa, mengetahui huruf, angka, ya itu kognitif. Bagaimana diterapkan, ya itu termasuk keterampilan, ya. Jadi harus bisa dibedakan, Bu. Oke, Iya. sekarang saya akan bertanya mengenai hal lain, ya, tentang bagaimana Ibu melakukan implementasi atau penerapan pendekatan TPACK di dalam pembelajaran. Hmm. Kalau tentang TPACK itu
Memang itu masih baru sekali di sekolah kami, Bu, penerapannya, Bu. Karena pun kami, fasilitas di sekolah kami, kalau yang namanya PowerPoint, itu baru baru ada lah gitulah Bu istilahnya di tahun ini lah, masih baru berapa bulan ini aja. Jadi kami masih Hmm. masih belajar untuk menerapkannya, tapi sudah mulai lah Bu untuk penerapan pembelajaran TPACK itu. Masih pelan-pelan kami mulai laksanakan gitu, Bu. Hmm. Karena karena kemarin-kemarin kami kan belum mempunyai PowerPoint itu. Jadi Gitu. Jadi baru baru ini menggunakannya. ya Infokus, Bu. Saya salah sebut nama Infokus maksud saya, Bu. Ya, oke, baik ya. Eh, saya lanjutkan ya, Bu. Ya, Bu. Eh, tadi saya bertanya tentang PPACK. Sekarang saya ingin Ibu menjelaskan tentang bagaimana Ibu merumuskan ya instrumen asesmen di dalam mengembangkan ya keterampilan berpikir critical thinking. Ber ah, ya, bisa diulangi, Bu? Berpikir apa tadi, Bu? Iya, bagaimana Ibu mengembangkan ya, mengembangkan keterampilan berpikir dari instrumen yang Ibu buat. Instrumen Instrumen. penilaian. Ya, ya, Bu. Kalau instrumen penilaiannya, saya buat dengan cara eh, melakukan asesmen diagnostik, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, contohnya apa, Bu? Diagnostik itu seperti apa? Coba Ibu kasih contoh dulu Hmm, ke saya. Diagnostiknya itu misalnya seperti apa? me- mengelompokkan, eh, membagi kelompok gitu, Bu. Misalnya, Diagnostik itu apa, Bu, sebetulnya diagnostik? Apa itu, Bu, diagnostik? Apa itu, Bu, diagnostik? Diagnostik itu apa, Bu? diagnostik itu lebih ke apa namanya? Apa? Hmm, Ke awal kan Ibu memberikan udah tugas, melakukan ke- memberi tugas, Ibu. tugas untuk peserta didik, tapi yang masih awal gitu, Bu, maksudnya. Enggak, Belum mendalam. Misalnya memberi pertanyaan atau memberi tugas itu masih yang tingkat rendah. enggak, Bu, enggak gitu. Hmm, Jadi diagnostik itu ya bertujuan untuk melakukan identifikasi. Kan kalau Ibu ingat dulu ada tugas Ibu itu tentang mengetahui latar belakang keluarganya, anak nomor berapa. Ingat nggak ada tugas itu? Terus dia ya, ya, Bu. hobinya apa, terus ada gaya belajarnya. Masih ingat nggak ada tugas itu? Iya, iya, Bu, iya, Bu. Iya kan? Nah, Hmm. itu termasuk diagnostik, Bu. Diagnostik itu adalah seperti kita ke dokter loh, Bu. Kalau Ibu ke dokter kan, Kayak menganalisa gitu ya, sakitnya Bu, ya. apa ya? Diagnostik Mengidentifikasi. dokter apa? Ini sakit misalnya paru. Diidentifikasi dari mana? Batuk-batuknya sudah lama berbulan-bulan. Jadi diagnostik itu dalam rangka ya mengidentifikasi, Iya. mengetahui, Iya. ya cari tahu gitulah bahasa pasarannya, Bu. Ya, tuh. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, data-data tentang si siswa. Ya, gitu. Ya, Bu ya. Dan itu Iya, Bu. dilakukan di awal supaya apa? Supaya ibu sebagai guru itu mampu menempatkan siswa sesuai dengan karakternya. Ya, misalnya ada tipe pembelajar yang apa visual misalnya ya, auditori gitu. Jadi disesuaikanlah penugasan atau ada hal yang artinya dalam batas toleransi ibu ketika oh iya, dia memang nggak bisa disuruh mengerjakan ini. Dia soalnya sukanya menggambar atau apa menulis gitu ya. Jadi itu proses identifikasi namanya, diagnostik ya Bu ya. Ya, Bu. Ya oke. Selanjutnya coba Ibu sebutkan dulu Bu, ada berapa tema? Ada berapa tema P5 P2 nah, tema ya Bu, tema. Saya tanya tema. Tema dalam P5. Ibu kan udah mengerjakan apa aja tema. Temanya apa aja Bu? Tema dalam P5 saya tentang hidup, apa
Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Ibu, halo Bu. Halo Ibu. Ada. Bu, halo Ibu. Mungkin keluar Bu, Ibu itu terpental mungkin. Kita tunggu sebentar Bentar aja. ya Pak ya. Ya, ya. Kita lanjut aja Bu ya. Coba ambil Al-Qur'annya. Ya Pak. Kita lanjut baca Quran. Ambil Al-Qur'annya. Ya, lanjut yuk. Ya Pak, ya Pak. Surah Al-Baqarah ayat 6, ayat 7. Ambil Al-Qur'annya untuk baca Quran. Pakai Al-Quran saya sendiri Pak. Iya, siapa lagi? Tapi Ibu yang mau baca. Ya, ya Bu, ya Pak. Tunggu ya. Tunggu, Pak. Surat Al. Surat apa tadi Pak? Al. Surah Al-Baqarah ayat 7. Ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Ya Pak. Saya mulai ya Pak. Ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa Kak, ala absarihim kembali. Oh, enggak. ghishawatu wa lahum adzabun azim. Sudah. Sadaqallahul Oh, azim. tanwin bertemu dengan ain. Apa hukum bacaan tajwidnya? Yang mana Pak? Tanwin bertemu dengan ain. Ditulis ya Pak. Saya nggak kurang dengar loh Pak. Apa hukum tajwidnya jika tanwin bertemu dengan ain? Tanwin bertemu dengan ain. Hukumnya i idgham Pak. Eh, idgham. Tanwin bertemu dengan ain. Ana dan alai ain. Idgham yaumid. Ih, Ifa Oke, Pak. sudah ambil 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 Ifa. Al-Qur'annya salah. Ambil sama spidol. Pak. Tulis surah An-Nas Surah ayat 1 An-Nas sampai ayat 2. ayat 1 sampai ayat 2. Udah Pak.
Udah, Pak. Bapak ini pun terpental ya. Bentar itu. Ya, Pak. Oke, sudah. Silakan Ibu keluar untuk masuk yang lain. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum.